Jadi bawa deh, bawa selesai. Ya, inilah hari ini masyarakat Desa Hilirua mencoba datang audiens di kantor DPRD. Ya, ini tujuan maaf. Jauh Pak. Ini dari masyarakat mana Pak? Desa mana? Boleh kenalan Pak? Masyarakat Desa Hilirua. Ini atas nama siapa Pak? Sama Mandika Telombang. Ini tujuan datang ke kantor DPRD maksudnya apa Pak? Ini mau audiens sama Bapak Diterdi sama Bupati nanti. Itu masalah apa Pak? Ini masalah dana setap kedua belum cair. Oh, lanjut, apalagi Pak? Nanti segala kendala yang merasa apa namanya itu belum terlaksana selama pelaksanaan dana setap pertama. Nah, itu. Oke Pak. Tujuannya maksudnya nanti ini rencana ditemui siapa? DPR-nya siapa Pak? Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke Pak, nama Bapak siapa? Maaf Pak, bisa minta tanggapannya, tujuannya maksudnya kemana sini? Ya, rencana apa Pak hari ini? Kami bertanya sebagai masyarakat desa karena tidak ada selanjutnya apa realisasi untuk keluhan masyarakat sebelumnya. Iya Pak. Lanjut. Oke, terima kasih Pak. Dan SMPers pada hari ini yang senantiasa meliput kegiatan kita, maka berdasarkan surat yang disampaikan ke lembaga DPRD Kabupaten Jayapura terkait dengan materi yang tertuang di dalam dokumen ini, bahwa pada hari ini akan dilaksanakan audiensi kepada lembaga DPRD untuk mendapatkan penjelasan dan juga penguatan secara aturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dana desa di Desa Hilirua. Oleh karenanya, perkenankan kami untuk saudara yang saya hormati, kami langsung saja menyampaikan kepada saudara-saudara yang mewakili nanti sebagai pembicara untuk menjelaskan sekaligus menyampaikan kepada kita apa yang menjadi topik audiensi pada kesempatan ini. Dan sebelumnya kami sampaikan bahwa kami mohon maaf nanti kalau waktu ini kita akan persingkat ya. Bisa diubah. Sebelum saya ucapkan satu dua kata-kata, saya beri hormat atau salam dari kita orang Nias Yahoo. Lebih-lebih dari surat kami yang tersampaikan sama orang tua kami DPRD dan tertulis di dalam hal itu bahwa selama ini beberapa kali mulai dari awal 2023 dan begitu juga akhir tahun 2022 surat kami dari masyarakat bersama BPD dan sampai titik tanggal hari ini tidak ada ujungnya dan tidak ada semua hasil rapat tersebut. Makanya pun pada hari ini dan atau kemarin kami susul lagi surat kami dan berbunyi sebagai berikut. Hilirua tahap 2 dan tahap 3 tahun 2023 tidak bisa disalurkan karena Camat Sawe tidak dapat menerbitkan SPC sebagai syarat penyaluran dana desa tahap 2 tahun 2023. Camat Sawe tidak mengeluarkan SPC dimaksud salah satu diantaranya adalah A. Tidak adanya kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahun 2022. B. Pajak dari beberapa kegiatan yang
yang didanai dari dana desa tahun 2022 belum dibayarkan oleh Kau Keuangan, dan sampai seterusnya. Begitu semua isi surat kami yang sudah sampai sama orang tua kami di DPRD. Dan tambahan di sini ada beberapa poin lagi. Bersama bendahara desa selama 6 tahun, semua SPJ banyak yang dimanipulasi. Dan begitu pajak tidak ada di dalam SPJ pembayaran pajak. Dan harapan kami sama orang tua kami, lebih-lebih utusan kami dari DPRD ini, dan memang orang tua kami dari kecamatan atau camat kami tidak salahkan. Yang apa kami di sini lebih-lebih orang tua kami inspektorat di Nias Utara, bahwa ada apa sebenarnya di desa ini berubah, tidak bisa mengasih audit dan LHP pemeriksaan orang tua kami di inspektorat kinerja hasil pekerjaan kepala desa lama di tahun 2022 dan begitu bendahara di tahun 2022. Sedangkan kami dengar di Kecamatan Tuimberua atau Belera, Irban 3 telah mengasih hasil audit dan LHP di desa tersebut. Kenapa sama kami di desa Ridua, lebih-lebih kepada orang tua kami Irban 2 ini? Ada apa? Ya, ada apa sebaliknya? Kalau kami tinjau-tinjau ini, ya, sebagai biasa kami ini tokoh dan masyarakat, jangan-jangan pajak selama 6 tahun menjabat kepala desa kami tersebut belum dibayarkan pajak. Berarti desa Hidrua banyak utang. Pemalsuan yang diadakan kepala desa lama kami dengan bendahara ada. Kami serahkan nanti kepada orang tua kami ini. Pemalsuan tersebut banyak. Tapi lebih-lebih kepala dinas inspektorat ini dan Irban bersama staf di Irban tersebut ada apa? Ya, ada apa? Di desa-desa lain, Siapa Banua hanya masalah sikit. Ini di desa Hidrua sudah bertumpuk masalah. Kenapa tidak dikasih audit? Kenapa tidak dikasih LHP? Makanya nanti kami sasaran di desa dengan masyarakat, apalagi kami salah satu BPD, malahan semua masyarakat ini, bapak belum kami di desa, lebih-lebih PJ baru ini, yang tidak tahu sama sekali. Berarti jangan-jangan orang tua kami dari inspektorat ada permainan di dalam hal ini. Ya, ada permainan. Beberapa temuan kepala desa lama ini bahwa orang tua kami nanti yang menindaklanjuti sebelum ada hasil audit dan LHP ini hari kami desa di Hidrua tidak mau pulang balik di Hidrua karena masyarakat di Hidrua telah menunggu kami di rumah kami masing-masing ini, lebih-lebih ketua BPD dan begitu PJ Hidrua, bahwa balik kami nanti kalau berita baik malahan mungkin senyuman mereka bagus, tapi kalau informasi nanti tidak ada hasil berarti kamilah amarah masyarakat desa Hidrua. Begitu sekalian tambahan dari kami, dan mungkin ada tambahan lagi dari sini nanti Bapak. Kami mengharapkan, artinya masyarakat desa Hidrua ini mengeluh sekali karena ada di sini bahwa ada bantuan dari RAS, artinya sembako yang telah disepakati oleh desa Hidrua. Lagi kepentingan masyarakat desa. Itu yang kami sampaikan pada hari ini. Apabila tidak ada hasil, maka kami tidak akan pulang ke Hidrua pada hari ini. Betul. Itu yang kami harapkan. Supaya pada pertemuan pada hari ini, supaya ada hasil yang memuaskan yang dilakukan. Tapi hasil sama sekali tidak ada. Kedua,
Yang perlu kami sampaikan di sini, kalau memang ada temuan, kenapa tidak terganjal tahap pertama pencairan dana desa milik Durupa? Kenapa dengan muncul ini maka tahap kedua dibatalkan untuk pencairan? Itu yang perlu kami tanya. Ada apa di situ? Ketiga, Bapak Inspektorat, mungkin banyak surat yang telah melayang pada Bapak. Hasil audit belum ada. Apakah sudah turun di lapangan atau belum? Kan kurang tahu. Ini PJ kan belum dia tahu bahwa sudah turun Inspektorat ke lapangan untuk mengaudit. Maka untuk itu kami mengharapkan dengan temuan-temuan ini supaya diaudit dan Pak Kepala Dinas Publik dan seluruh tokoh masyarakat dari desa milik Durupa. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Perlu kami jelaskan bahwa pertama dulu yang menjadi beberapa kendala di desa ini Durupa, pertama yaitu pernah kita RDP, yang mana ada kesimpang siuran tentang pertanggungjawaban di tahun 2022, yang mana pengakuan dari kepala desa lama bahwa SPJ itu telah dibawa oleh kepala desa atau PJ kepala desa baru. Nah, setelah rapat dengan pendapat kita di bulan Oktober, maka tidak lama kemudian SPJ itu disampaikan ke kita. Setelah disampaikan ke kita, kami sudah bekerja memeriksa SPJ itu dan bahkan banyak dokumen yang memang masih belum dilengkapi. Yang berikutnya, 2 hari yang lalu ya, kami sudah ketemu dengan PJ Kepala Desa lama baru, Pak Camat, dan mungkin termasuk Pak Ketua BPD. Nah, di situ Pak Kepala Dinas Publik dan seluruh tokoh masyarakat dari desa milik Durupa. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Perlu kami jelaskan bahwa pertama dulu yang menjadi beberapa kendala di desa ini Durupa, pertama yaitu pernah kita RDP, yang mana ada kesimpang siuran tentang pertanggungjawaban di tahun 2022, yang mana pengakuan dari kepala desa lama bahwa SPJ itu telah dibawa oleh kepala desa atau PJ kepala desa baru. Nah, setelah rapat dengan pendapat kita di bulan Oktober, maka tidak lama kemudian SPJ itu disampaikan ke kita. Setelah disampaikan ke kita, kami sudah bekerja memeriksa SPJ itu dan bahkan banyak dokumen yang memang masih belum dilengkapi. Yang berikutnya, 2 hari yang lalu ya, kami sudah ketemu dengan PJ Kepala Desa lama baru, Pak Camat, dan mungkin termasuk Pak Ketua BPD. Nah, di situ kelengkapan SPJ-nya belum diserahkan, dan surat itu kemarin sudah kita sampaikan ke pihak desa dan camat untuk dilengkapi sesegera mungkin dalam waktu 3 hari. Nah, karena di dalam jadwal yang telah kami buatkan sampai batas hari Senin, kelengkapan dokumen itu harus sudah diserahkan ke kita. Besok. Iya, besok. Kemudian mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis kita uji dokumen itu, ya. Karena di situ ada beberapa nanti yang memang termasuk belum ditandatangani, itu akan kita panggil. Nah, kemudian setelah 3 hari pemeriksaan ini, maka kita akan melakukan uji dokumen di lapangan. Ketua BPD setuju dengan itu, para Pak Camat dan PJ Kepala Desa baru. Artinya kami sedang berproses untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban di 2022 dan prosesnya itu sedang berlangsung. Demikian saja dari kami. Yang hadir, Pada kesempatan ini
sekaligus kami laporkan kepada pimpinan. Ini dulu waktu khusus datang ke Komisi 1 itu sejak awal tahun. Kalau tidak salah sudah hampir 4 atau 5 kali masalah ini di Komisi 1. Ini memang luar biasa memang. Sepanjang tahun 2013 di 2023 ini. Ini diawali pada saat serah terima PJKD dan kami laporkan ke pimpinan bahwa pelaksanaan serah terima di Desa Hidurua ini dari pemantauan kami itu tanpa ada verifikasi. Pada saat serah terima itu baru kemudian ada verifikasi. Sejauh mana verifikasi itu juga hasilnya kami Komisi 1 belum dapat keterangan yang jelas. Sejak itu sebenarnya ini persoalannya ketika BPD juga pengusaha Komisi 1 karena BPD tidak mau menyetujui laporan pertanggungjawaban di pemerintah desa. Ini awal tahun 2023 ini. Maka itu seperjalanan waktu karena bersitegang antara BPD dengan pemerintah desa, datanglah ke Komisi 1. Kami hari itu fasilitasi memang sangat-sangat sulit. Mungkin saja ini kebijakan yang luar biasa. Mengapa tadi Pak Wafida mengatakan mengapa bisa cair? Itu kebijakan yang sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa. Banyak hal di Komisi 1 pada saat kami rumahnya tidak mungkin dicairkan dana ini karena laporan pertanggungjawaban 2022 tidak beres. Ini sebenarnya ini panjang sebenarnya di luar. Yang dilaporkan sebenarnya Pak Pimpinan bukan hanya persoalan SPJ-nya, tapi soal pelaksanaan visi di lapangan yang betul-betul tidak sesuai dengan kenyataan. Ini oleh karena itu kami laporkan, kami sudah minta inspektorat untuk lakukan audit terhadap aset pemeriksaan sekaligus juga untuk memenuhi syarat terima PJ. Ya, teman kita hari Senin kemarin ya Pak ya. Menurut laporan inspektorat sudah menyerahkan ke kecamatan hasil verifikasi aset kepada bendahara. Kalau tidak salah sudah masuk kami notulensi rapat itu. Kami kelafikan, kami konfirmasi kepada camat, sama sekali mereka tidak terima. Tidak ada. Tidak ada. Tapi siapa yang berbohong juga saya sungguh juga ini menyedihkan sekali. Di mana hasil verifikasi? Karena itu sebenarnya nampak di situ apa yang dilakukan pekerjaan di 2022. Ini yang kemarin waktu audiens, waktu RDP gabung dengan 6 hal itu sangat terang benderang di dalam itu bahwa aset-aset Desa Hidurua itu sampai dengan saat ini tidak jelas ujung pangkal. Ini sebenarnya karena di Komisi 1 ini tidak hanya persoalan SPJ, visi fakta di lapangan yang tidak. Ini kami laporan pertama untuk pimpinan terkait dengan Desa Hidurua. Yang kedua, di tahap kedua ini memang dibutuhkan SPC camat, surat pernyataan camat bisa meloloskan itu. Akan tetapi camat kami sudah koordinasi itu juga bertahan karena dia tidak yakin camat akan pengeluaran yang penggunaan 2020. Tidak akan sampai di DPRD kalau memang DPM dan inspektorat bisa bekerja di lapangan. Sekali lagi, tidak akan sampai di DPRD ini kalau memang DPM dan inspektorat bisa menyelesaikan persoalan di lapangan. Tapi kenyataannya main-main. Jadi siapa yang lebih kita takuti di sini? Hanya gara-gara SPC camat tidak keluar, begini persoalan. Siapa camat? Apakah dia berpihak kepada masyarakat atau dia berpihak kepada pemerintah? Nyatanya dia nggak berani mengeluarkan SPC karena dia melihat tidak benar semua laporan. Saya sebagai perwakilan masyarakat saya dukung camat itu. Tapi kalau berani BPM inspektorat mencairkan dengan berbagai lobby-lobby tanpa SPC camat, berarti seakan-akan kita berlari di atas kesalahan. Buktinya camat tidak takut. Dia nggak mengeluarkan SPC.
Atau angka-angkanya tidak ketahuan kan? Lainnya kurang. Jadi sebagai instansi lembaga kan, kami harus berada di sini. Sebagai lembaga, kami harus berada di sini. Kami juga tidak setuju kalau dana desa itu tidak sampai di desa, karena itu hak masyarakat. Tapi prosedurnya harus ada. Tapi kalau memang masyarakat Hili Duruba setuju pada apa yang diceritakan oleh Pak Kadis bahwa timing ini nanti akan dijadikan ini, apalagi Inspektorat Sekular 13 hari, ada persetujuan di masyarakat. Silakan tanpa surat SPC dari camat, silakan. Jadi memang dilema ini Duruba dari kemarin juga, apalagi dari awal tahun saya dengar dari Pak Ketua Komisi 1, masa nggak selesai? Dan memang saat ini desa bermasalah semua. Oh yang hari mulai bersurau Pak. Desa bermasalah semua. Jadi kepala desa sekarang pantas berbondong-bondong menjadi kepala desa. Karena banyak bisa diuntung berani melawan pemerintah, yang penting masuk duitnya. Siapa desa? Kepala desa yang lari lagi, bendahara yang lari. Lari lagi dengan bendara. Ya? Jadi tidak ada jerat hukum, tidak ada laporan LHP dari inspektorat. Satu pun dari pekerjaan inspektorat yang sudah diperiksa desa-desa itu belum sampai di DPR. Kinerja inspektorat dalam meriksa desa yang bermasalah belum ada laporan di DPRD. Satu pun tidak ada. Tapi luar biasa DPRD menerima audisi dari masyarakat. Beberapa desa audisi. Tapi laporan pemeriksaan dari inspektorat belum pernah masuk di DPRD. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita semua tadi mendengar apakah masyarakat Hili Duruba setuju nanti dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPR dan inspektorat bila SPC camat itu tidak keluar, tapi ada kemungkinan kebijakan lain akan dicairkan tahap 2 dan tahap 3 itu kepada masyarakat itu. Soal keabsahannya bagaimana kami tidak ikut tahu, tapi prosesnya yang lebih tahu nanti BPM dan inspektorat. Kami tidak masuk ke ranah itu karena itu adalah sudah hak masyarakat desa itu. Cuma yang saya sentil adalah kinerja BPM dan BPM. Jadi kenapa kadang-kadang kami dari DPRD juga kelabakan menerima audisi. Buktinya hari jam 10 ini paripurna istimewa di atas. Mungkin pemahaman saya, mohon maaf kalau berbeda, dan mungkin pendapat saya, mohon maaf kalau berbeda. Kita hanya mensupport aja, kita berada di tengah-tengah. Saya menyentil pemerintah, inspektorat dan DPR, dan saya juga menyentil masyarakat. Kenapa sih camat itu besar sekali kepalanya tidak mengeluarkan SPC? Ada apa? Nah, kita berpikir di situ, berarti benar camat itu. Dia udah tahu semua, kok nggak benar SPC ini. Dan kenapa kepala desa itu tidak dikejar sampai ke ranah hukum? Dibiarkan karena ada famili atau bagaimana? Benar menempatkan diri secara independen, bagaimana melihat secara utuh kasus ini supaya dapat ya diselesaikan. Yang pertama, kami minta BPMD, ini kesimpulan kita ya, diminta berupaya secara maksimal bagaimana menciptakan solusi agar dana desa tahap ketiga, tahap kedua, dan juga tahap ketiga nantinya desa Hili Duruba dapat diselamatkan, paling tidak masuk ke TKD. Itu ya, itu dulu menjadi kesimpulan kita. Ini ada BPMD. Yang kedua, diminta inspektorat untuk menyurati BPM bahwa proses yang terjadi di pemerintahan desa Hili Duruba terkait dengan beberapa dokumen ya sedang dalam pemeriksaan. Ini ada Pak Irban dan saya sudah langsung bicara juga melalui telepon kepada inspektorat dan beliau sudah setuju untuk itu ya. Ini segera disampaikan ya. Nanti koordinasi inspektorat dengan BPM apakah hari ini atau hari Senin
Ya, ini menjadi kesimpulan dan keputusan kita bersama. Yang berikut, Inspektorat tadi sudah menyampaikan durasi waktu yang digunakan. Saya kira kita ini sudah sabar ya, sudah sabar beberapa kali, dan saya kira tidak salah juga kita berikan waktu sebagaimana permintaan Inspektorat tadi ya, dari terhitung dari hari ini atau hari Senin Pak Irban? Terhitung dari hari ini 13 hari kerja termasuk hari Minggu. 13 hari kerja sudah turun LHP. Ya, ini ya, mulai hari ini terhitung 13 hari, pada hari ke-13 sudah turun LHP. Ya, ini menjadi keputusan kita. Ya. Dan ini juga sudah pernyataan dari Irban sebagaimana SOP mereka. Tadi kita sudah dengarkan durasi waktunya 3 hari, 3 hari, 3 hari, 4 hari. Ya. Bertepatan tanggal 28 November pada hari Selasa ya, kalau nggak salah ya. Hari Selasa LHP sudah turun. Ya. Itu supaya diindahkan oleh Inspektorat. Waktu yang diminta kita sudah berikan. Ya, supaya ini clear persoalannya. Ya. Dalam proses pemeriksaan silakan disesuaikan dengan SOP-nya pemeriksaan. Jangan ada tebang pilih terkait dengan keterlibatan masing-masing. Silakan, kalau memang ada yang terlibat harus bertanggung jawab tentang ini, kepala desa, bendahara, mau siapapun dia, silakan buka secara belak-belakan dan sampaikan pada LHP. Ya. Jadi ini beberapa hal. Yang terakhir ini kita kembalikan kepada BPM nantinya, karena tadi ada permintaan bagaimana tahapan dana desa tahap kedua ini bisa cair. Ya, kalau memang ada mekanisme yang dapat dibijakan, kami minta BPM, ya silakan dibantu pemerintah desa Hiliduruba sembari menunggu LHP dari Inspektorat. Karena kalau saya lihat juga durasi waktu ini akan menghantarkan kita LHP ini pada akhir November. Sementara waktu yang digunakan nantinya sangat mepet karena banyak kegiatan yang akan dicapai itu 1 bulan ya, 1 bulan Desember. Menurut saya kalau memang sudah tergambar ada progres, kita bantu desa ini dulu bagaimana membantu pemerintah desa supaya ya dengan pengendalian dapat dilakukan pencairan ya, sembari juga berjalan pemeriksaan secara intensif yang dilakukan oleh Inspektorat. Jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan. Tentunya ada permintaan-permintaan tadi dari saudara kami dari desa ini berubah. Ada desakan-desakan, itu tidak salah. Ya, tentunya kami mengajak kita untuk menghormati satu aturan proses ini. Ya, ini kami benar-benar sudah mengatensi apa yang disampaikan oleh saudara. Dan ini kita semua yang memang terlibat terkait dengan persoalan ini sudah hadir. Ya, dan kami mohon untuk kita bersabar memberikan tenggang waktu ini kepada Inspektorat, karena bagian yang tidak terpisahkan juga kita dalam pemerintahan secara utuh di Kabupaten Utara. Ya, tentu hal ini kita akan menghormati dan kita berikan waktu yang pastinya kita sepakat bahwa dana desa Hiliduruba untuk tahun 2023 ini 100% diselamatkan. Setuju? Ini beberapa hal. Karena tidak ada, saya sudah sampaikan di awal tadi, kami lagi ditunggu oleh Kabupaten di lantai 3 ada paripurna. Ya, dan sekali lagi kami berterima kasih saudara kami dari desa Hiliduruba sudah memilih hadir di lembaga DPD untuk berkonsultasi, untuk audiensi. Ya, tentunya inilah fasilitas yang dapat kami berikan, yang dapat kami layani pada hari ini. Dan tentunya apa yang menjadi kesimpulan kita pada sesi terakhir ini untuk diindahkan masing-masing pihak dan akan kita evaluasi terus-menerus sehingga apa yang kita harapkan dapat terselesaikan dengan baik. Demikian rapat audiensi pada siang hari ini saya tutup dengan resmi.